Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prima Syirahmarini dengan NIM 24060099. Saya akan mempresentasikan materi tentang permintaan agregat 1, membangun ISLM. Tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah makroekonomi. Latar belakang. Dalam jangka pendek, harga dianggap laku, sehingga output ekonomi ditentukan oleh permintaan agregat. Berbeda dengan jangka panjang, dalam jangka pendek fluktuasi ekonomi cenderung resesi dan boom, dijelaskan oleh perubahan permintaan agregat. Tujuan Tujuan dari presentasi tersebut adalah memahami kurva IS, memahami kurva LM, menjelaskan keseimbangan ISLM. Modal ini menjadi dasar analisis kebijakan fiskal dan moneter dalam jangka pendek. Pokok pembahasan. Apa itu modal ISLM? Modal ISLM adalah modal keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang. Modal ini menghubungkan sektor real dan sektor moneter. Pasar barang. Pasar barang ditentukan oleh konsumsi yaitu C, investasi yaitu I, pengeluaran pemerintah yaitu G. Keseimbangan terjadi ketika output sama dengan permintaan agregat. Identitas pendapatan. Pendapatan nasional dirumuskan sebagai Y sama dengan C ditambah I ditambah G, yaitu adalah dasar analisis kurva S. Fungsi konsumsi. Konsumsi tergantung pada pendapatan disposibel. Penjelasannya, C sama dengan C Y dikurang T. Artinya, semakin tinggi pendapatan setelah pajak, konsumsi semakin meningkat. Fungsi investigasi. Investigasi dipengaruhi oleh suku bunga. Penjelasannya, I sama dengan I dikali R. Semakin tinggi suku bunga, investasi akan semakin menurun. Pembentukan kurva IS. Kurva IS menunjukkan kombinasi pendapatan dan suku bunga yang membuat pasar barang menjadi seimbang. Slope kurva IS. Kurva IS miring ke bawah karena titik R cenderung naik dan I turun. Pergesekan kurva IS. Kurva IS bergeser jika belanja pemerintah berubah, T berubah, kepercayaan konsumen berubah. Contoh, kenaikan G menggeser kurva IS ke kanan. Pasar uang. Pasar uang melibatkan permintaan uang dan penawaran uang, ditentukan oleh kebijakan bank sentral. Permintaan uang. Permintaan uang tergantung pada pendapatan suku bunga. Maka dapat dirumuskan sebagai M per P dikali D sama dengan L Y dikali R. Penawaran uang. Penawaran uang ditentukan oleh pemerintah. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan rumus M per P sama dengan M per P. Keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi saat permintaan sama dengan penawaran, menentukan tingkat suku bunga. Pembentukan kurva LM. Kurva LM menunjukkan hubungan antara Y dan R yang membuat pasar uang semakin seimbang. Slope kurva LM. Kurva LM miring ke atas karena ketika Y naik ke atas, permintaan menjadi naik dan R menjadi naik. Pengukuran kurva LM. LM bergeser jika penawaran uang berubah. Ketika M naik, maka LM bergeser ke kanan. Keseimbangan ISLM. Titik perpotongan IS dan LM menentukan pendapatan dan suku bunga. Ini adalah keseimbangan ekonomi jangka pendek. Analisis keseimbangan. Jika tidak seimbang, akan ada penyesuaian. Pasar barang dan uang akan kembali ke keseimbangan. Dampak kebijakan fiskal. Kenaikan belanja pemerintah akan menggeser kurva IS ke kanan.
karena output meningkat dan suku bunga naik. Kebijakan kesehatan. Kesehatan juga bagian dari modal manusia. Tenaga kerja sehat lebih produktif dan efisien. Perlindungan hak milik. Hak milik yang jelas meningkatkan investasi. Investor membutuhkan kepastian hukum. Stabilitas politik. Stabilitas meningkatkan kepercayaan investor. Konflik politik menghambat pertumbuhan ekonomi. Crowding out. Kenaikan belanja pemerintah menyebabkan R menjadi naik dan I menjadi turun. Hal ini disebut efek crowding out. Kebijakan moneter. Peningkatan uang beredar akan menggeser kurva LM ke kanan karena R turun dan Y naik. Interaksi kebijakan. Kebijakan fiskal dan moneter bisa saling mendukung serta saling menetralkan. Kombinasi kebijakan menentukan hasil akhir. Likuiditas dan suku bunga. Permintaan uang sensitif terhadap R. Semakin sensitif, LM akan semakin datar. Ekstrim kurva LM. Horizontal merupakan tanda bahwa likuiditas tinggi, vertikal merupakan tanda permintaan uang yang tidak sensitif. Hal ini mempengaruhi efektivitas kebijakan. Ekstrim kurva IS. Investasi sensitif terhadap R, maka kurva IS akan datar. Tidak sensitif, maka IS akan curam. Menentukan dampak kebijakan fiskal. Aplikasi model ISLM digunakan untuk analisis resesi kebijakan ekonomi. Model ini dasar di analisis makro modern. Kesimpulan, IS sama dengan pasar barang dan LM merupakan pasar uang. Keseimbangan menentukan Y dan R. Model ISLM penting dalam perekonomian ekonomi jangka pendek. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.